teman-teman, ketemu lagi dengan Kolek Handicraft. Kali ini kita akan sama-sama belajar membuat heartfelt atau flanel keras. Beberapa saat kemarin heartfelt ini, terutama yang import, masih banyak ditemui dijual di marketplace. Tapi waktu saya butuh pengen beli, sudah tidak ada lagi. Mungkin karena ada pembatasan barang import. Jadi, akhirnya saya coba belajar buat dari bahan yang memungkinkan didapat di sekitar kita. Dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ketemu cara yang pas versi saya. Hasilnya 11-12 dengan heartfelt yang pernah dibeli. Yuk langsung aja. Pertama-tama, bahan yang dibutuhkan kain flanel. Jenis flanelnya juga menentukan hasil akhirnya nanti. Sesuai kebutuhan aja. Kalau ingin hasilnya tipis dan halus, pakai yang jenis akrilik. Kalau yang saya pakai yang polyester, nanti jadinya lebih tebal. Kemudian yang kita butuhkan lagi plastik. Ini untuk alas aja, jadi bisa plastik apa aja ya. Kemudian wadah untuk mencampur adonannya. Ada catokan, bisa juga pakai setrika ya untuk ukuran yang lebih lebar. Sendok makan sama kuas. Kemudian bahan selanjutnya ada alkohol 70%. Ini mudah sekali didapat. Kita bisa beli di apotek. Harganya sekitar 4.000 atau 5.000. Kemudian air, saya pakai air matang dan lem kayu. Ini mereknya lem Raja Wali. Kebetulan saya pakai yang itu. Cara buatnya, pertama-tama kita kasih alas dulu, biar nggak kotor ya, nanti kita kasih alas plastik. Kemudian siapkan wadahnya. Untuk takaran, pertama-tama kita ambil 2 sendok lem putih. Lem putihnya 2 sendok. Langsung aja, nggak usah diperes-peres, langsung aja ambil 2 sendok. Kemudian kita tambahkan air 4 sendok makan. Kalau inginnya hasilnya nggak terlalu kaku, bisa ditambah lagi 1 sendok ya. Selanjutnya alkoholnya kita kasih 3 sendok makan. Fungsi alkohol di sini untuk melarutkan adonan, juga agar nantinya tidak berjamur. Lalu kita aduk-aduk. Diaduk-aduk sampai teksturnya kayak gini, ini masih menggumpal-gumpal. Kemudian didiamkan beberapa saat, sekitar 2 atau 3 jam, dibiarin aja. Saya kalau bikin malam hari, jadi saya tinggal tidur, nanti paginya udah halus semua. Ini setelah didiamkan beberapa lama, jadi ini saya bikin sebelum tidur ya. Paginya udah kayak gini, udah halus, nggak menggumpal. Untuk langkah yang selanjutnya, siapkan flanelnya. Kemudian ambil adonannya dan dikuaskan di semua permukaan flanel.
Selanjutnya ini aku ratain dengan bantuan penggaris. Tadi di bahan-bahan belum disebutin ya, diratain kayak gini nih, biar nggak terlalu banyak cairannya. Selanjutnya dibalik, begitu juga perlakuannya sama, diratain di semua permukaan, kemudian diratain lagi dengan penggaris juga. Jadinya kayak gini ya kalau sudah diratain. Untuk step selanjutnya kita jemur. Ini warnanya memang agak putih, tapi nanti kalau sudah kering bisa kembali warnanya kayak semula, jadi warna asli kainnya. Ini kayak gini kita jemur. Kalau aku taruh di bawah dikasih alas plastik, kemudian dipanaskan langsung di matahari ya. Maksudnya dipanaskan langsung di bawah sinar matahari ya. Ini aku pakai ada sisa dikit buat kain warna hitam sama biru dongker. Ini setelah diangkat dari jemuran, setelah dijemur jadinya kayak gini. Tinggal kita catok aja biar lebih rapi. Kalau ukurannya besar bisa menggunakan setrika, tapi dialas dengan kertas HVS. Soalnya kadang-kadang kalau terlalu panas nanti warnanya bisa beda. Ini aku pakai catokan. Jadinya kalau untuk adonan segitu jadinya kurang lebih 6 piece ukuran 20 x 10. Tadi ada sisa sedikit, aku pakai untuk kain flanel warna hitam sama warna biru dongker. Tapi cuman aku kasih satu sisi aja, jadi sisi yang baliknya nggak dikasih adonannya. Ini setelah selesai dicatok ya, hasilnya udah rapi, kemudian rata. Coba saya gunting, enak waktu digunting, cekris-cekrisnya gitu enak. Kemudian hasilnya saya samain ya sama warna flanel aslinya. Ini warna aslinya, kemudian ini yang sudah diberi larutan tadi, adonan tadi, warnanya sama. Kemudian ini mau saya bandingin dengan hard felt atau flanel kaku yang pernah dibeli di marketplace. Kalau yang sebelah kiri tuh yang asli, yang sebelah kanan tuh yang saya bikin sendiri. Ini untuk ketebalannya tergantung kain yang dipakai, akrilik atau polyester. Nah, ini udah selesai ya. Bagi yang belum subscribe, dukung selalu dengan klik tombol like, comment, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.